Selamat pagi teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa Pascasarjana Institut Teknologi Bandung. Di sini kami akan mempresentasikan tentang komposisi mikrobiota usus dan perubahan fungsional pada penyakit radang usus yang kita kenal sebagai inflammatory bowel disease atau IBD dan sindrom iritasi usus yang kita kenal sebagai irritable bowel syndrome atau IBS. Dan kami terdiri dari saya sebagai Dr. Michael, Fatia, dan Adelina. Sebelum kami membahas tentang studi kasus, saya akan mencoba mempresentasikan tentang sedikit teori tentang inflammatory bowel disease atau IBD yang kita kenal sebagai penyakit radang usus dan irritable bowel syndrome atau IBS yang kita kenal dengan sindrom iritasi usus. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang inflammatory bowel disease atau IBD yang kita kenal sebagai penyakit radang usus. Pada inflammatory bowel disease itu terdiri dari dua penyakit, di mana ulcerative colitis dan Crohn's disease. Persamaan dari dua penyakit ini yakni terjadi inflamasi pada usus. Nah, persamaan lainnya yakni pada kedua penyakit ini dia terjadi diare, namun tidak ada konstipasi, dan diarenya itu disertai darah tapi tidak ada lendir. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya bisa kita lihat pada gambar ilustrasi. Jadi, pada penyakit radang usus, kalau pada yang ulcerative colitis, itu hanya terjadi inflamasinya hanya terjadi di usus besar saja atau kolon. Nah, sedangkan kalau pada Crohn's disease, itu pada semua saluran pencernaan. Namun yang paling sering atau umum terjadi pada kolon dan ileum atau usus halus, usus besar dan usus halus. Kalau bisa kita lihat di gambaran usus dinding usus ini, jadi kalau pada colitis ulceratif itu, dia itu hanya terjadi pada mukosa dan submukosa saja. Sedangkan kalau penyakit Crohn, dia patologinya itu bisa sampai transmural, atau bisa kita lihat di sini dia sampai tembus di otot dan serosal. Kemudian gejalanya pada ulcerative colitis itu dia terdapat nyeri pada kuadran kiri bawah. Nah, berbeda dengan Crohn's disease yang dia ada nyerinya di kuadran kanan bawah, di perineum. Kemudian bisa kita periksa nih. Nah, periksanya ini ada gambaran X-ray seperti ini gambaran X-ray-nya, dan kita bisa melakukan kolonoskopi, di mana kita memasukkan alat dari anus dan nanti kita bisa lihat nih gambaran ususnya kayak apa. Nah, di bawahnya adalah gambaran ususnya. Nah, ini sebelah kanan bisa kita lihat. Ini kan yang tengah ini normal, nah yang kanan ini ulcerative colitis, di mana dia ada kayak ulceratifnya. Lalu yang sebelah kiri bisa kita lihat, ini pada kondisi dia lebih ke stone, banyak batu-batu dalam ususnya. Pada slide ini saya akan mencoba menjelaskan tentang irritable bowel syndrome atau IBS yang kita kenal sebagai sindrom iritasi usus. Bisa kita lihat pada gambar ilustrasi ini bahwa terdapat nyeri perut bagian tengah, dan gejalanya juga terdapat feses yang dia disertai lendir, namun tidak ada darah pada penyakit ini. Dan pada IBS itu lebih sering terjadi konstipasi dibanding diare, berbeda sama IBD yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi yaitu diarenya ada darah tapi nggak ada lendir, dan pada IBD tidak terjadi konstipasi. Jadi pada IBS ini sendiri dia murni gangguan fungsional, dia nggak ada inflamasi sama sekali. Lalu pada pemeriksaannya juga dilakukan X-ray itu sama endoskopi tidak ada kelainan sama sekali, normal. Nah, berikut ini ada penelitian studi kasus di mana mereka melakukan metagenomic shotgun sequencing dengan resolusi tinggi. Diambil dari sampel tinja dan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Lifeline Deep, University Medical Cohort Center, dan Mastek Cohort pengendalian kasus. Nah, pada penelitian ini, mereka itu menganalisis sampel tinja dari 1.792 peserta, di mana 355 pasien dengan IBD, 412
pasien dengan IBS, dan kontrolnya 1025. Hal ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya Fatia akan memaparkan mengenai material dan metode dari penelitian ini. Dalam studi ini, peneliti menggunakan data dan biomaterial dari 3 kelompok penduduk Belanda. Kelompok pertama adalah kelompok Lieflandsdiep yang merupakan kelompok populasi umum Belanda. Peserta ini rutin menjalani pemeriksaan fisik dan mengisi kuesioner. Setiap peserta diminta untuk mengisi kuesioner kesehatan, gaya hidup, dan kualitas hidup. Selain itu, sampel darah dan urin dikumpulkan. Kemudian juga memberikan sampel feses dan diminta untuk mengisi kuesioner ekstensif tentang kesehatan gastrointestinal atau GI. Kelompok kedua adalah kelompok University Medical Center Groningen IBD atau UMCG IBD. Pasien dengan penyakit radang usus atau IBD direkrut di klinik rawat jalan khusus IBD dari Departemen Gastroenterologi dan Hepatologi UMCG. Diagnosis IBD dibuat berdasarkan evaluasi radiologi, endoskopi, dan histopatologi. Kelompok ketiga adalah kelompok Maastricht IBS atau MIBS dan terdiri dari pasien Irritable Bowel Syndrome atau IBS dan kontrol yang sehat. Pasien IBS direkrut di Departemen Rawat Jalan Divisi Gastroenterologi Hepatologi dari Maastricht University Medical Center. Semua pasien IBS didiagnosis oleh ahli gastroenterologi. Ketiga kelompok tersebut digabungkan dan sampel kemudian dibagi menjadi kelompok analisis. Terdapat 4 kelompok analisis, diantaranya kelompok analisis pertama yaitu populasi kontrol terdiri dari 1025 sampel, yang mana 893 dari Lieflandsdiep dan 132 dari MIBS. Kelompok analisis kedua yaitu pasien IBD yang terdiri dari 355 pasien IBD, terdiri dari 208 pasien dengan CD atau Crohn disease, 126 pasien dengan UC atau ulcerative colitis, yang mana kedua penyakit tersebut adalah penyakit radang usus kronis yang menyebabkan peradangan pada lapisan dinding saluran pencernaan mulai dari mulut hingga anus, dan 21 pasien dengan IBD undetermined atau IBDU, yang mana IBD yang belum ditentukan. Kelompok analisis 3 yaitu pasien IBS yang didiagnosis oleh ahli gastroenterologi atau IBS-GE, terdiri dari 181 pasien. Dalam kelompok ini, pasien juga dimasukkan ke subtipe IBS menurut kriteria ROM3 yang menunjukkan kebiasaan buang air besar paling dominan, yang mana 65 pasien dengan diare IBS atau IBSD, 33 pasien dengan konstipasi IBS atau IBSC, 73 pasien dengan pola feses campuran IBS atau IBSM, dan 10 pasien dengan subtipe tidak ditentukan atau IBSU. Kelompok analisis 4 yaitu pasien IBS yang didiagnosis dengan kuesioner ROM3 yang diisi sendiri dan disebut IBS-POP, terdiri dari 231 pasien IBS, yang mana 42 pasien dengan diare IBS atau IBSD, 65 pasien dengan konstipasi IBS atau IBSC, 111 pasien dengan pola feses campuran IBS atau IBSM, dan 13 pasien dengan subtipe tidak ditentukan atau IBSU. Nah, semua peserta diminta untuk mengumpulkan sampel feses yang dibekukan, kemudian dibuat aliquot untuk diproses lebih lanjut. Proses pertama dilakukan isolasi DNA feses dengan menggunakan all-prep DNA atau RNA mini kit dari Kiangan, kemudian sequencing
Shotgun metagenomik dilakukan menggunakan Illumina HiSeq, menghasilkan rata-rata 30 juta pembacaan atau 3 GB per sampel feses dari 1.792 individu dari jumlah 4 kelompok analisis yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengukuran biomarker feses. Dalam studi ini kami menggunakan maksudnya peneliti menggunakan 3 biomarker feses. Yang pertama colprotectin, chromogranin A atau CGA, dan human beta defensin 2 atau HBD2. Tingkat colprotectin tersedia untuk ketiga kelompok. Kadar tersebut merupakan penanda peradangan di saluran pencernaan. Kadar colprotectin diukur menggunakan uji ELISA. CGA dan HBD2 tersedia untuk pasien dengan kelompok analisis IBS-GE dan IBS-POP. CGA menandai aktivitas sistem neuroendokrin, dan HBD2 menandai mekanisme pertahanan melawan invasi mikroba. CGA diukur menggunakan radioimmunoassay komersial atau RIA, dan HBD2 diukur dengan uji ELISA. Kemudian dari kelompok analisis juga didapatkan sampel darah, yang mana sampel darah tersebut diproses kembali untuk dilakukan tes kimia dan serologi seperti CRP, ANCA, ASCA. Tes CRP atau C-reactive protein, ANCA atau anti-neutrophil cytoplasmic antibodies, dan anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies dilakukan untuk menentukan IBD dan dengan CD atau Crohn disease atau UC atau ulcerative colitis. Karena IBD dan IBS adalah penyakit terkait kekebalan, beberapa penanda terkait kekebalan juga dieksplorasi untuk penyakit ini. Selain itu, didapatkan juga kuesioner dan rekaman kesehatan dari kelompok analisis mengenai data fenotip yang mencakup karakteristik umum, diet, pengobatan, dan informasi penyakit. Selanjutnya dilakukan pembacaan metagenomik yang diproses dalam 5 cara sebagai berikut. Yang pertama, taksonomi. Untuk menilai komposisi mikroba dari sampel feses, database khusus dibuat. Genom referensi yang tersedia untuk 3.693 bakteri, 5.490 virus, 207 archaea, 183 jamur, 70 protozoa, dan genom manusia diunduh dari database RefSeq NCBI. Database dibangun menggunakan Kraken. Selanjutnya, pembacaan metagenomik individu dari setiap sampel diklasifikasikan menggunakan pengaturan default Kraken. Kelimpahan relatif mikroba pada tingkat genus dan spesies diperkirakan menggunakan Braken. Secara total didapatkan 1.668 taksonomi, terdiri dari 26 filum, 53 kelas, 109 ordo, 180 famili, 467 genus, dan 1.237 spesies. Kemudian yang kedua, keragaman strain. Keragaman strain ditentukan dengan menghitung heterozigositas lokus polimorfik dalam spesies bakteri terdapat dalam https://github.com. Kemudian yang ketiga, fungsi. Gen dan jalur mikroba ditentukan menggunakan perangkat lunak Human N2 dan referensi Metasig. Profil fungsional komunitas mikroba dilakukan menggunakan Human N2 versi 0.4.0 yang menyelaraskan pembacaan ke database genom yang disesuaikan. Kelimpahan lebih dari 5 juta famili gen UniRef diperoleh. Famili gen ini dikelompokkan menjadi 784 menggunakan database multi-organism Metasig Pathways.
Kemudian yang keempat, laju pertumbuhan bakteri. Laju pertumbuhan bakteri ditentukan dengan menggunakan algoritma peak-to-trough ratio versi 1.1 yang dirancang oleh Corem et al. Digunakan pengaturan default untuk prediksi yang dihasilkan dan database yang disediakan. Nilai laju pertumbuhan untuk 100 spesies bakteri diperoleh. Dan yang terakhir, kelimpahan gen resistensi antibiotik dan faktor virulensi, yang mana kelimpahan gen resistensi antibiotik dan faktor virulensi ini diidentifikasi dengan menyelaraskan pembacaan metagenomik ke urutan protein masing-masing di CARD untuk antibiotik resistensi database dan VFDB untuk database faktor virulensi. Pembacaan urutan metagenomik diselaraskan dengan kedua database referensi protein menggunakan Diamond versi 0.8.2. Kelimpahan protein dihitung sebagai hitungan per juta atau CPM. Kemudian diperoleh kelimpahan 384 gen resistensi antibiotik dan 658 protein faktor virulensi. Metode terakhir yaitu melakukan analisis statistik dengan menggunakan data fenotip dan metagenom yang telah diproses. Semua analisis statistik dilakukan di R versi 3.3.2. Untuk membandingkan fenotip yang dikumpulkan dari kelompok penyakit dengan kontrol populasi, koefisien Spearman digunakan untuk mengevaluasi korelasi antara fenotip dan korelasi antara mikrobioma. Proporsi varians yang dijelaskan dari setiap fenotip pada ketidaksamaan komposisi mikroba atau Bray-Curtis distance dievaluasi menggunakan uji Permanova yang diimplementasikan dalam fungsi Adonis dalam paket R-Vegen versi 2.4/1. Hubungan antara mikrobioma dan fenotip penyakit diuji menggunakan model linear dengan Maslin R-Library versi 0.0.4. Uji prediksi fenotip penyakit berdasarkan fitur mikrobioma dibuat menggunakan model linear elastis dari paket GLMNet R versi 2.0/10 dengan metode Boost General Linear Model atau GLM, dan perbandingan antara kecocokan masing-masing model diuji menggunakan dua sisi berpasangan Wilcoxon-Rank-Sum dengan metode Wilcoxon-Mann-Whitney test. Selanjutnya masuk pada hasil dan pembahasan. Perubahan mikrobiota usus telah dikaitkan dengan dua penyakit gastrointestinal yang paling umum, penyakit radang usus inflammatory bowel disease atau IBD, dan sindrom iritasi pada usus besar irritable bowel syndrome atau IBS. Di sini, peneliti melakukan analisis kasus kontrol menggunakan sequencing metagenomic shotgun sampel feces dari 1.792 individu dengan IBD dan IBS dibandingkan dengan individu kontrol pada populasi umum. Meskipun terdapat overlap antara mikrobioma usus pasien IBD dan IBS dibandingkan dengan individu kontrol, peneliti menggunakan perbedaan komposisi mikrobiota usus untuk membedakan pasien dengan IBD dan pasien dengan IBS. Dengan menggabungkan profil tingkat spesies dan profil tingkat strain dengan laju pertumbuhan bakteri, fungsi metabolisme, resistensi antibiotik, dan analisis faktor virulensi, peneliti mengidentifikasi spesies bakteri kunci yang mungkin terlibat dalam dua penyakit gastrointestinal yang umum tersebut. Hasil yang didapatkan pertama mengenai analisis koordinat utama dari Bray-Curtis distance yang menunjukkan spektrum mikrobioma usus dari 1.792 metagenom feces manusia.
kelimpahan relatif dari 3 filum bakteri yang paling melimpah ditemukan yaitu Actinobacteria pada gambar A, Bacteroidetes pada gambar B, dan Firmicutes pada gambar C. Metagenom pasien dengan IBS pada gambar D dan IBD pada gambar E berbeda dari kontrol populasi dan juga berbeda satu sama lainnya. Seperti yang digambarkan secara skematis dan ditunjukkan pada gambar F, kontrol memiliki lebih banyak Actinobacteria dalam feses mereka daripada pasien dengan IBD atau IBS. Pasien dengan IBS memiliki lebih banyak Firmicutes dan lebih sedikit Bacteroidetes daripada kontrol. Sebaliknya, pasien dengan IBD memiliki lebih sedikit Firmicutes dan lebih banyak Bacteroidetes daripada kontrol. Lebih jelasnya ditunjukkan pada hasil kedua. Hasil kedua memberikan gambaran umum tentang asosiasi mikroba usus yang diidentifikasi dalam CD atau Crohn disease, UC atau ulcerative colitis, yang mana itu merupakan dua subtipe utama IBD dan IBS-GE, atau IBS yang didiagnosis oleh ahli gastroenterologi, yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menggambarkan jumlah spesies yang meningkat dan menurun per famili. Terlihat pada gambar 2 mengenai spesies mikrobiota usus yang berasosiasi dengan CD, UC, dan IBS-GE dibandingkan dengan kontrol. Hasil yang signifikan secara statistik dari analisis model multivarian case control digambarkan, bahwa per famili mikroba ditunjukkan jumlah spesies yang meningkat atau menurun, yang meliputi 134 spesies dalam CD pada 24 famili, 58 spesies dalam UC pada 21 famili, dan 37 spesies dalam IBS-GE pada 15 famili. Jumlah spesies yang meningkat ditandai dengan warna merah dan jumlah spesies yang menurun ditandai dengan warna biru. Hasil selanjutnya mengenai perbedaan kelimpahan bakteri, keragaman strain bakteri, dan tingkat pertumbuhan bakteri dari spesies kunci pada pasien dengan IBD, IBS, dan kontrol. Spesies kunci berperan sebagai target untuk studi fungsional pada IBD dan IBS. Gambar A menunjukkan plot batang yang mewakili nilai heterozigositas dalam spesies bakteri. Heterozigositas digunakan sebagai estimasi keragaman strain dalam suatu spesies. Nilai heterozigositas yang lebih tinggi menunjukkan adanya beberapa strain dari spesies yang sama. Setiap batang mewakili kelompok. Kelompok kontrol digambarkan dalam warna ungu. Kelompok pasien dengan CD berwarna biru. Kelompok pasien dengan UC berwarna abu-abu. Kelompok pasien dengan IBS-GE berwarna kuning, dan kelompok pasien dengan IBS-POP berwarna merah. Setiap tanda bintang menunjukkan perbedaan yang signifikan saat membandingkan dengan kontrol. Dua subtipe utama IBD, yaitu CD dan UC, mengalami overlap dalam mikroba usus mereka. Hal tersebut bisa menjadi indikator peradangan usus. Namun, jika dibandingkan dengan kontrol, perubahan mikroba pada pasien dengan CD lebih besar dibandingkan pada pasien dengan UC. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang mengidentifikasi peradangan ileum sebagai salah satu pendorong utama perbedaan mikroba antara CD dan UC. Sedangkan untuk gambar B merupakan heatmap atau peta panas yang menunjukkan perubahan signifikan dalam kelimpahan relatif dan tingkat pertumbuhan dengan menggunakan algoritma peak-to-through ratio atau PTR dari setiap spesies bakteri dalam kelompok penyakit dibandingkan dengan kontrol. Kotak merah menunjukkan peningkatan yang signifikan dan kotak biru menunjukkan penurunan yang signifikan. Dinamika pertumbuhan bakteri dapat disimpulkan dari sampel metagenomik dengan mempelajari pola sequencing peak-to-through ratio
atau PTR di seluruh genom bakteri usus. Dalam kumpulan data penelitian ini, tingkat pertumbuhan bakteri ditentukan pada 4 spesies pada pasien dengan CD, 5 spesies pada pasien dengan UC, dan 1 spesies pada pasien dengan IBS-GE. Dibandingkan dengan individu kontrol, diketahui bahwa pada pasien dengan CD, tingkat pertumbuhan bakteri Bacteroides fragilis, Bacteroides vulgatus, Egertella lenta, dan Escherichia coli meningkat dibandingkan dengan kontrol. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang hasil dan pembahasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini pembahasan tentang perbedaan dinamika pertumbuhan bakteri yang terobservasi pada sampel IBD dan IBS, di mana memang pada peneliti ini kan menggunakan pendekatan metagenomik untuk membedakan penderita IBD dan IBS, maksudnya membedakan ciri-cirinya. Sehingga data metagenomik ini yang kemudian juga dimanfaatkan untuk mengetahui perbedaan dinamika pertumbuhan bakteri dari dua sampel ini. Yang nantinya dari data ini diharapkan dapat membantu untuk mengidentifikasi bakteri-bakteri apa saja yang ternyata tumbuh secara aktif pada penyakit IBD dan IBS. Dan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 40 spesies bakteri yang tumbuh pada penyakit IBD dan IBS, di mana 4 spesies mengalami perubahan signifikan pada pasien CD, kemudian 5 spesies pada pasien UC, dan 1 spesies pada pasien IBS-GE. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah tabel yang menunjukkan pertumbuhan bakteri pada pasien CD. Di sini ada 4 jenis ya yang tumbuhnya secara signifikan yang ditunjukkan dengan warna orange ini. Kalau warna putih ini dia mengalami jumlahnya tidak signifikan jika dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Jadi di sini ada yang paling menonjol adalah Bacteroides fragilis dan Escherichia coli. Jadi dua bakteri ini dan dua lainnya itu dia terbukti tumbuh secara signifikan pada pasien CD. Kemudian jika melihat tabel selanjutnya, di sini ada bakteri-bakteri yang pertumbuhannya meningkat yang tunjukkan dengan warna orange, dan ada 3 bakteri yang pertumbuhannya menurun yang tunjukkan dengan warna biru. Ini yang terjadi pada pasien UC. Jadi kalau pada pasien UC itu ada 2 bakteri yang meningkat, yaitu Rosburgia intestinalis dan Alistyphes vinegoldii. Sedangkan untuk bakteri yang terbukti menurun secara signifikan yaitu golongan dari Bifidobacterium. Jadi Bifidobacterium ini pertumbuhannya menurun pada pasien UC. Kemudian untuk pasien IBS-GE, di sini ada 1 bakteri yang pertumbuhannya menurun, yaitu Roseburia huminis. Jadi kalau untuk IBS-GE ini hanya ditemukan 1 bakteri yang pertumbuhannya menurun dan tidak ada bakteri lain yang pertumbuhannya meningkat. Kalau pada pasien CD tadi kita menemukan bakteri yang pertumbuhannya meningkat, kemudian pada pasien UC kita menemukan adanya 2 bakteri yang pertumbuhannya meningkat dan 3 bakteri yang pertumbuhannya menurun, sedangkan pada penderita IBS-GE ini hanya ditemukan 1 bakteri yang pertumbuhannya menurun, yaitu Rosburgia hominis. Kemudian menanggapi adanya perbedaan ini, Imham et al. Pada tahun 2018 dan Halvarsson et al. Pada tahun 2017 menegaskan bahwa adanya inflamasi ileum yang merupakan salah satu penyebab perbedaan mikrobiom yang terdapat pada pasien CD dan UC. Jadi kalau tadi kita lihat memang untuk pasien CD ini dia memiliki 4 bakteri yang pertumbuhannya meningkat, sedangkan untuk pasien UC hanya terdapat 2 bakteri yang pertumbuhannya meningkat gitu. Jadi ini
dikatakan oleh Ingham dan Halverson ini karena adanya inflamasi ileum. Kemudian selanjutnya dilakukan komposisi mikrobiota usus yang akan digunakan untuk membedakan IBD dan IBS-GE, di mana berdasarkan perbedaan mikrobiom usus antara pasien IBD dan IBS-GE ini digunakan marker taksonomi mikrobia sebagai prediktor potensial dari suatu penyakit. Jadi kalau biasanya untuk membedakan penyakit IBD dan IBS ini pada umumnya kan menggunakan penilaian fekal calprotectin. Nah, untuk pada penelitian ini itu peneliti menggunakan metode lain untuk membedakan IBD dan IBS, yaitu menggunakan taksonomi mikrobia. Kemudian berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komposisi mikrobiom yang berisi taksonomi aja gitu, yang ditambahkan dengan data taksonomi aja dan ditambahkan dengan calprotectin ini memiliki akurasi prediksi yang bagus dengan area under curve-nya itu 0,91 jika dibandingkan dengan penggunaan metode fecal inflammation biomarker calprotectin. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi bahwa pada umumnya untuk mendeteksi IBD dan IBS itu digunakan fecal inflammation biomarker calprotectin kan. Cuman pada penelitian ini memang digunakan pendekatan dengan taksonomi mikrobia. Sehingga peneliti ini mendapatkan 7 model yang akan digunakan untuk melakukan prediksi IBD dan IBS. Seperti ini, model 1 ini hanya data umur, kemudian jenis kelamin dan berat. Kemudian untuk model 2 ini dia ditambahkan dengan calprotectin. Kemudian data 3 ini ditambahkan dengan mikrobiom yang berisi taksonominya. Kemudian data 4 ini ditambahkan mikrobiom yang ditambahkan dengan pathway. Kemudian untuk model 5 ini berisi umur, kemudian jenis kelamin, berat, kemudian ditambahkan dengan data calprotectin, ditambahkan dengan taksonomi dari mikrobiomnya. Sedangkan untuk data 6 itu umur, jenis kelamin, terus berat, ditambahkan calprotectin dan mikrobiom yang pathway-nya. Sedangkan untuk yang ketujuh ini dia lengkap sekali, ada umur, kemudian ada jenis kelamin, kemudian berat, terus data calprotectin, kemudian data mikrobiom yang berupa taksonomi dan pathway-nya gitu. Jadi model-model ini kemudian dilakukan pengukuran area under curve-nya untuk mendapatkan nilai akurasi yang bagus gitu. Dan di sini terlihat bahwa untuk model 2 yang pada umumnya yaitu dengan calprotectin ini memiliki nilai akurasi 0,80 dari 10 kali 10 kali pengulangan, sedangkan untuk model 5 yang dengan calprotectin kemudian dengan taksonomi mikrobiomnya di sini memiliki nilai area under curve-nya itu 0,91. Sehingga didapatkan bahwa untuk metode dengan calprotectin dan taksonomi mikrobiom ini juga memiliki nilai prediksi yang bagus gitu. Jadi dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan IBD dan IBS. Nah, kemudian digunakanlah 20 taksonomi mikrobiota yang memiliki efek model prediksi sebesar 0,90. Jadi kemudian digunakan 20 taksonomi mikrobiota. Kemudian dilakukan tes area under curve
dan kemudian didapatkan dari 20 ini memiliki efek prediksi yang paling besar yakni 0,90. Dan jika hanya 5 besar itu dia memiliki akurasi prediksi yang sama dengan jika dilakukan pengukuran dengan fecal calprotectin. Jadi kalau di sini 5 besar itu dia 0,81, data kelimanya itu dia 0,81, sedangkan untuk model dengan calprotectin dia nilainya 0,80 juga kan. Jadi untuk pemodelan dengan hanya menambahkan taksonomi tanpa calprotectin, di sini dia memiliki nilai akurasi itu sebesar 0,81 yang hampir sama dengan jika pemodelan itu hanya dengan calprotectin yang pada umumnya gitu. Kemudian peneliti selanjutnya melakukan bagaimana jika model tersebut kan tadi sudah ditambahkan dengan taksonominya. Ketika ditambahkan dengan taksonomi, ketika taksonomi aja tanpa calprotectin, dia terbukti memiliki nilai akurasi yang mirip dengan model calprotectin, sehingga selanjutnya peneliti ini menambahkan dengan taksonomi dan calprotectin. Nah, kemudian hasilnya kombinasi pengukuran fecal calprotectin ditambahkan 20 taksonominya itu menghasilkan akurasi prediksi yang tinggi, yakni hingga 0,93. Jadi sangat jauh jika dibandingkan dengan hanya menggunakan fecal calprotectin yang sebesar 0,80. Kemudian ini adalah gambaran ketika menggunakan model prediksi untuk membedakan IBD dan IBS dengan beberapa data. Jika hanya yang pertama, jika digunakan data umur, kemudian jenis kelamin dan berat badan, maka di sini terlihat bahwa antara false positif dan true positifnya itu sama ya, akan dihasilkan sama. Misalnya kita tarik di sini garis 0,06, maka ada kemungkinan false positif dari prediksi tersebut itu sama gitu, jadi separuh-separuh gitu. Kemudian jika ditambahkan dengan calprotectin, di sini tingkat akurasinya semakin meningkat. Jadi misalnya di sini kita tarik data jika true positifnya itu sebesar 0,6, maka false positifnya itu dia 0,1 mungkin ya, sekitar 0,1 gitu. Jadi nilai akurasinya semakin meningkat gitu. Dan ketika data umur kemudian ditambahkan dengan jenis kelamin dan berat, ditambahkan dengan calprotectin dan ditambahkan juga dengan taksonomi bakteri yang top 20 itu, yang tadi 20 itu, maka tingkat akurasinya semakin meningkat seperti yang data tabel ini gitu. Jadi ini pemodelannya gitu. Ini semakin meningkat, yang nilai under curve-nya itu sebesar 0,93. Kemudian selanjutnya analisis metagenomik menunjukkan perubahan fungsi pada mikrobiota usus pasien IBD dan IBS. Jadi selanjutnya ini peneliti memanfaatkan sequencing metagenomik itu untuk membedakan fungsi mikrobiota usus dari pasien dengan gejala CD, UC, ataupun IBS-GA, di mana berdasarkan hasil penelitian ternyata terdapat perubahan jumlah pathway. Perubahan ini dapat berupa peningkatan atau penurunan jika dibandingkan dengan kontrol, yakni terdapat 175 perubahan pathway pada pasien CD
kemudian 61 pathway pada pasien UC, dan 38 pathway perubahan pada pasien IBS-GE. Di mana ketika diamati lagi gitu, ternyata terdapat tumpang tindih, jadi overlap, dan adanya perbedaan dalam sintesis asam amino, neurotransmitter, dan vitamin. Begitu juga dengan pengaturan absorpsi mineral dan degradasi karbohidrat. Kemudian sekarang didetailkan secara detailnya, di mana ditemukan perubahan atau yang perubahan ini mengarah pada penurunan pathway yang paling menonjol pada pasien IBD dan IBS-GE ini adalah pathway fermentasi. Fermentasi dari pirufat ke butanoat. Kemudian yang butanoat ini adalah sebenarnya prekursor dari butirat. Kemudian sedangkan pada pasien CD ini terdapat karakteristik lingkungan mikroba yang karakteristik tersebut adalah karakteristik ketika terjadi inflamasi gitu. Jadi ternyata terjadi penurunan pathway fermentasi, kemudian terjadi peningkatan degradasi gula dan peningkatan biosintesis quinon. Jadi tiga karakteristik, jadi tiga ciri ini merupakan karakteristik lingkungan mikroba yang di sekitarnya itu sedang terjadi inflamasi gitu. Jadi adanya penurunan fermentasi, kemudian peningkatan degradasi gula dan peningkatan biosintesis quinon. Ini ada pathway-nya L-arginin biosintesis 4 Archaebacteria, kemudian L-arginin biosintesis 1 via L-omitin, kemudian L-arginin biosintesis 2 menurun pada pasien CD jika dibandingkan dengan kontrol. Kemudian pada pasien CD dan UC juga ternyata terjadi penurunan pathway biosintesis flavin atau vitamin B2, di mana flavin ini dia berfungsi sebagai antioksidan. Jadi sudah inflamasi, kemudian terjadi penurunan biosintesis antioksidan. Jadi semakin memperburuk kondisi memang dari pasien CD dan UC ini gitu. Kemudian, kalau teman-teman lihat di yang menunjukkan penurunan pada biosintesis flavin. Nah, di sini ini ada 3 pathway tersebut. Kemudian sedangkan pada pasien UC itu terdapat penurunan pathway dalam produksi butirat dan asetat, serta peningkatan pathway dalam produksi laktat. Jadi kalau ini warna biru ini dia menunjukkan adanya penurunan, sedangkan yang warna orange ini adalah adanya peningkatan. Jadi dari data metagenomik ini kemudian disesuaikan dengan taksonominya, ini kemudian didapatkan adanya penurunan pathway pada produksi butirat dan asetat dan peningkatan pada produksi laktat. Kemudian sedangkan pada pasien IBS-GE itu terdapat peningkatan pathway fermentasi dan degradasi karbohidrat. Jadi di sini tidak ada penurunan pathway, hanya peningkatan pathway fermentasi jika dibandingkan dengan kontrol ya. Jadi di sini ada pathway fermentasi yang meningkat di sini ditambahkan dengan degradasi karbohidrat. Kemudian peneliti ingin mengetahui peningkatan faktor virulensi dari mikrobiota usus yang terdapat pada pasien dengan penyakit IBD atau IBS, di mana faktor virulensi ini dia berkontribusi terhadap patogenitas suatu bakteri melalui beberapa mekanisme, termasuk peningkatan adesi bakteri pada mukosa usus,
kemudian bagaimana bakteri itu menghindar dari sistem imun, serta juga berperan dalam penekanan terhadap respon imun sel inang. Sehingga untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan faktor virulensi ini, maka dilakukan komparasi homologi antara data metagenomik dan sequence protein dari virulence vector database. Yang hasilnya di mana pada pasien dengan penyakit CD, UC, IBS-GE ataupun IBS-PUP itu terdapat 262 faktor virulensi yang meningkat jika dibandingkan dengan kontrol. Jadi ada 262 ini tapi keseluruhan dari faktor virulensi yang meningkat dari pasien CD, UC, IBS-GE ataupun IBS-POP. Nah, kemudian dari 262 ini terdapat 216 faktor virulensi yang meningkat hanya pada pasien CD. Jadi dari 262 itu 216-nya itu meningkatnya pada pasien CD. Jadi lumayan banyak pada pasien CD ini faktor virulensinya meningkat. Faktor virulensi yang meningkat tersebut antara lain Yersinia bactin dan Enterobactin. Jika kita lihat di tabel ini, di sini ada Yersinia bactin dan Enterobactin, mulai Yersinia bactin A, S, T, U, X. Faktor virulensi yang meningkat selain Yersinia ini adalah Enterobactin. Di sini ada Enterobactin A yang dia banyak terdapat pada E. coli, gitu. Yang dimana Yersinia bactin dan Enterobactin ini dia fungsinya untuk mekanisme uptake zat besi gitu. Kemudian ternyata peningkatan Enterobactin ini, peningkatan faktor virulensi Enterobactin ini terbukti berkorelasi dengan peningkatan Enterobacteriales. Kalau misalnya teman-teman lihat paling akhir itu adalah taksonnya gitu. Dan di sini ternyata dia berkorelasi dalam meningkatkan Enterobacteriales. Di sini kemudian peningkatan ini juga memiliki korelasi dengan peningkatan pathway biosintesis Enterobactin pada pasien CD. Jadi memang pada hasil sebelumnya juga kan itu banyak tahapannya yang diteliti sama di paper ini tuh. Turun itu ternyata terdapat peningkatan pathway dalam biosintesis Enterobactin gitu. Jadi memang ternyata terkorelasi gitu. Jadi tadi memang Enterobactinnya itu pada pasien CD meningkat, ternyata secara pathway juga ditemukan memang terdapat peningkatan biosintesis Enterobactin itu gitu. Zat besi untuk bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang rendah kadar besinya. Jadi untuk dia bertahan, maka memang dia akan mengeluarkan faktor virulensi. Maka dari itu pathway-nya untuk biosintesis faktor virulensi itu juga meningkat gitu. Kemudian data ini juga berkorelasi dengan data sebelumnya, di mana terdapat peningkatan pathway uptake besi pada pasien CD. Jadi kalau tadi ini adalah yang meningkat itu adalah biosintesis Enterobactinnya, kemudian juga karena jadi kan tadi Enterobactinnya meningkat, kemudian ternyata sejalan dengan peningkatan pathway biosintesis Enterobactin. Kemudian ditambahkan oleh Mike, Masing, dan Baumler itu bahwa memang Enterobactin juga digunakan untuk uptake zat besi kan sebagai mekanisme pertahanan hidup si bakteri patogen tersebut. Berkorelasi gitu. Begitu. Kemudian sedangkan pada pasien UC itu terdapat 35 faktor virulensi yang meningkat, antara lain MU toksin dan protein transportnya yang mengandung NAGL, NAGJ, dan
ini NAGI, NAGJ, dan NAGL. Ini tabelnya yang menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan faktor virulensi pada pasien UC dengan protein transportnya yang mengandung NAGI, NAGJ, dan NAGL. Yang pertama dapat mengidentifikasi target potensial seperti mu-toksin pada pasien UC. Kemudian dapat mengetahui asosiasi faktor virulensi hasil penelitian sehingga dapat digunakan untuk memahami lebih jauh tentang suatu patogenesis penyakit IBS dan IBD. Kemudian data sequence metagenomik juga digunakan selanjutnya untuk mengetahui perubahan komposisi mikrobiom pada pasien IBD dan IBS. Apakah pasien ini memiliki efek pada tingkat resistensi antibiotik. Jadi apakah mengetahui efek tingkat resistensi ini. Comprehensive Antibiotic Resistant Database atau CARD. Nah, kemudian digunakan untuk mengidentifikasi mikroba yang memiliki potensi protein resisten antibiotik. Kemudian dilakukan korelasi gen resisten antibiotik dengan taksonominya gitu, dengan taksonomi mikrobanya gitu. Kemudian hasil dari komparasi ini dari 142 gen ini 63 gen tersebut adalah komponen dalam kompleks efflux gitu. Jadi pompa efflux itu termasuk dalam 142 gen pengkode protein resisten antibiotik. Sedang hal ini mencegah antibiotik itu dapat bekerja secara efektif. Jadi karena adanya resisten terhadap antibiotik tadi yang ada di kompleks efflux, maka menyebabkan si antibiotik ini pada akhirnya tidak dapat bekerja secara efektif membunuh si bakteri patogen ini. Satu tipe spesifik antibiotik ataupun akan mentransport multidrug gitu melalui pompa effluxnya. Kemudian berdasarkan hasil penelitian pada paper ini menunjukkan bahwa ada protein resisten antibiotik Tolsi yang dia teridentifikasi ada gitu ya, teridentifikasi ada. Kemudian ada ARC-A, kemudian ada ARC-B, sampai pada EMR-Y yang merupakan kalau Tolsi itu dia merupakan protein resisten antibiotik yang ada di outer membran. Sedangkan di inner membran ini ACRA sampai dikorelasikan datanya ternyata Tolsi yang meningkat ini berkorelasi dengan kelimpahan Escherichia coli yang juga ikut meningkat gitu. Dilihat dari taksonominya. Kemudian selanjutnya tentang perubahan komposisi mikrobiom pasien IBD dan IBS itu memiliki efek terhadap resisten antibiotik. Jika pada penderita UC dan CD itu antara lain adalah cepa beta laktamase. Jadi cepa beta laktamase ISPOP. Di mana cepa ini merupakan beta laktamase yang dia ini merupakan suatu enzim yang memediasi resisten terhadap antibiotik beta laktamase dan resisten juga terhadap amoxicillin dan penicillin. Korelasi dengan genus Macrocus yang berkerabat dekat dengan genus Staphylococcus. Kemudian selanjutnya ada PB 2 kali yang merupakan penicillin binding protein yang tadi ini PBP 2 kali yang dia teridentifikasi pada penyakit IBS POP
yang merupakan sebenarnya dia adalah penisilin banding protein yang berkorelasi dengan genus Streptococcus ya, dan biasanya ditemukan pada Streptococcus pneumoniae, berkorelasi dengan taksonomi dari Bacteroides. Kemudian jika McB tadi itu dia berkorelasi dengan genus Macrococcus. Kemudian jika PBP 2 kali dia berkorelasi dengan genus Streptococcus. Gitu adalah data tentang perubahan mikrobiota usus yang berhubungan dengan faktor spesifik suatu penyakit dan subfenotip penyakit tersebut. Namun untuk penderita IBD dan IBS dimungkinkan memiliki komposisi mikrobiota dan berbagai fenotip yang berubah jika dibandingkan dari umumnya. Mikrobia menggunakan perbedaan Brey-Curtis. Kemudian dilakukan diversitas alfa atau keberagaman mikrobiomnya menggunakan Shannon Index dan keberagaman ekspresi gen pada jumlah kelompok gen mikrobial yang berbeda per sampelnya. Menggunakan Shannon Index dan dengan keberagaman ekspresi gen atau gen richness. Nah, jika teman-teman lihat ini ada warna merah yang menunjukkan korelasi positif. Semakin merah maka korelasinya semakin positif, namun semakin biru maka korelasinya semakin negatif. Jadi misalnya ini ada ileocecal valve. Ileocecal valve ini dia memiliki korelasi yang positif terhadap Shannon Index atau keberagaman mikrobiom, juga memiliki korelasi yang positif terhadap keberagaman ekspresi gen atau gen richness-nya. Namun misalnya untuk vitamin D ini dia warnanya biru, maka ini menunjukkan vitamin D ini memiliki korelasi yang negatif terhadap gen richness-nya. Nah, pada pasien CD itu pada umumnya dia melakukan pembedahan ileosekal. Kemudian karena pembedahan tersebut akan terjadi penghilangan katup ileosekal, di mana penghilangan katup ileosekal ini termasuk dalam 5% variasi yang ditunjukkan dari fenotip pasien CD gitu. Kemudian setelah diamati kembali ternyata kan tadi untuk ileocecal valve ini dia akan mempengaruhi komposisi mikrobiotanya, keberagaman mikrobiomnya. Sehingga ketika diamati kembali ternyata memang penghilangan katup ileocecal ini akan mempengaruhi penurunan dari bakteri Faecalibacterium prausnitzii gitu, serta penurunan pada bakteri dengan genus Ruminococeae, Faecalibacterium prausnitzii dan bakteri dari genus Ruminococeae, serta peningkatan dari Fusobacterium. Sehingga dikatakan penghilangan katup ileocecal ini pada saat pembedahan itu memiliki konsekuensi yang buruk terhadap pasien CD gitu. Di sini juga saya jelaskan kembali bahwa penghilangan katup ileocecal berhubungan dengan penurunan keberagaman mikrobiom yakni Faecalibacterium prausnitzii serta bakteri dari genus Ruminococeae, serta kemudian dia berkorelasi dengan penurunan pathway degradasi asam empedu berdasarkan data pendukung yang lain pada penelitian ini. Kemudian ditambah dengan penurunan biosintesis antioksidannya, kemudian terjadi perubahan metabolisme asam empedu karena tidak mampu didegradasi juga gitu asam empedunya, sehingga konsentrasi asam empedunya meningkat, yang kemudian menyebabkan terjadilah penurunan bakteri Faecalibacterium prausnitzii pada pasien CD ini. Protein resisten antibiotik PB 2 kali yang dia meningkat, yang teridentifikasi pada penyakit IBS, yang ternyata dia berkorelasi juga dengan adanya genus
Streptococcus, sehingga penurunan dari Faecalibacterium prausnitzii dan peningkatan Streptococcus ini merupakan dikatakan karakteristik utama dari mikrobiota usus pada penderita IBS. Bahan mikrobiota usus. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik yang ditemukan berbeda antara jenis penyakit CD, UC, IBS-GE, dan IBS-POP. Tadi kan memang secara metagenomik kan tadi memang ada perubahan, oleh karena itu peneliti ini kemudian mengkaji ulang seperti yang saya bilang sebelumnya, faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan penyakit CD, UC, IBS-GE, dan IBS-POP. Berikut merupakan tabel ringkasannya, dan pada akhirnya kesimpulan yang diberikan oleh peneliti ini adalah pertama, penggunaan data sequencing metagenomik ini terbukti dapat mengeksplorasi kompleksitas ekosistem mikrobial usus. Kemudian dapat mendeskripsikan karakteristik komunitas mikrobia termasuk keragaman jenisnya, dinamika pertumbuhan bakterinya, dan gen-gen yang berperan dalam virulensi bakteri. Kemudian yang kedua, perubahan pathway dari hasil penelitian ini memberikan informasi yang relevan sehingga diharapkan dapat digunakan untuk mendesain suatu pengobatan yang lebih optimal dalam pemulihan ekosistem mikrobial pada pasien IBD atau IBS. Misalnya, peneliti ini merekomendasikan untuk mengkombinasikan vitamin antioksidan. Tadi kan memang antioksidan kan biosintesisnya menurun, jadi mengkombinasikan vitamin antioksidan dengan transplantasi mikrobiom fekal atau pemberian probiotik Faecalibacterium prausnitzii yang diharapkan dapat mencegah bakteri anaerob dari stres oksidatif selama inflamasi usus, sehingga jumlah dari Faecalibacteriumnya itu tidak menurun gitu. Atau juga dengan pemberian suplemen L-arginin pada pasien CD, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penyembuhan luka pada usus. Kemudian, perubahan komposisi mikrobiota dan fungsi-fungsi potensial pada penderita IBD dan IBS ini dapat digunakan sebagai metode atau tools baru untuk membantu diagnosis klinis untuk menentukan penderita IBD dan IBS. Kemudian yang keempat, penggunaan probe yang langsung pada spesies bakteri dapat melengkapi pengukuran fecal calprotectin sehingga dapat membedakan diagnosis IBS dan IBD. Kalau yang sekarang kan menggunakan data metagenomik, sehingga peneliti ini memberikan saran penggunaan probe nantinya dapat menggunakan probe yang langsung pada spesies bakteri itu gitu untuk melengkapi pengukuran fecal calprotectin sehingga dapat membedakan semakin dapat membedakan diagnosis IBS dan IBD. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dipersilakan bagi Pak Rian dan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan. Terima kasih.